Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang berusaha, terarah, dan bertahan untuk mencapai tujuan. Motivasi bisa berasal dari sifat pribadi maupun situasi tertentu. Teori yang digunakan yaitu teori klasik memberi dasar pemahaman. Maslow menjelaskan bahwa motivasi manusia bertingkat mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Herzberg menambahkan, kepuasan kerja dipengaruhi faktor intrinsik seperti pencapaian, sedangkan ketidakpuasan lebih banyak disebabkan faktor ekstrinsik seperti gaji dan kondisi kerja. McLellan kemudian mengidentifikasi 3 kebutuhan utama, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, berkuasa, dan berafiliasi. Selanjutnya, teori kontemporer memberi pandangan yang lebih modern. Self-determination theory menekankan bahwa motivasi lebih kuat jika lahir dari pilihan pribadi, didukung oleh kebutuhan akan kebebasan, kemampuan, dan hubungan positif. Regulatory focus theory membedakan 2 gaya motivasi, yaitu promotion focus yang berorientasi pada pencapaian dan prevention focus yang berorientasi pada keamanan. Sementara itu, job engagement menyoroti pentingnya keterlibatan penuh karyawan secara fisik, kognitif, dan emosional yang terbukti meningkatkan kinerja dan dedikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori motivasi kontemporer. Yang pertama ada teori penentuan diri, yang menekankan bahwa motivasi terbaik muncul ketika seseorang merasa memiliki kebebasan untuk memilih, merasa mampu, dan memiliki hubungan positif dengan orang lain. Jika 3 kebutuhan dasar ini terpenuhi, yaitu kebebasan, kompetensi, dan keterhubungan, maka motivasi kerja akan meningkat. Yang kedua ada teori fokus regulasi, yang membedakan antara fokus pada promosi, yaitu berorientasi pada pencapaian dan inovasi, dengan fokus pada pencegahan, yaitu berorientasi pada kewajiban dan menghindari kegagalan. Keduanya bisa efektif, tergantung situasi kerja dan gaya kepemimpinan atasan. Lalu yang ketiga ada konsep keterlibatan kerja. Ini menggambarkan sejauh mana karyawan terlibat secara fisik, kognitif, dan emosional dalam pekerjaannya. Jika keterlibatan tinggi, maka kinerja, kreativitas, dan loyalitas karyawan juga cenderung meningkat. Selain itu, teori lain yang juga penting adalah teori penguatan, yang menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi, baik berupa penghargaan maupun hukuman. Serta teori pembelajaran sosial, yang menyatakan bahwa kita dari mengapati orang lain. Kesimpulannya, teori-teori ini menekankan bahwa motivasi tidak hanya berasal dari faktor dalam diri, tetapi juga dari konteks pekerjaan, lingkungan, dan hubungan sosial di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu ada konflik tujuan atau goal conflict. Teori ini terjadi saat seseorang atau organisasi punya 2 atau lebih tujuan yang saling bertentangan. Yang selanjutnya yaitu implementing goal setting. Perusahaan punya peran penting dalam menentukan target organisasi. Yang pertama, membuat target sangat ambisius, dan yang kedua yaitu menuntut performa tinggi. Yang terakhir yaitu goal setting and ethics, yaitu hubungan antara penetapan tujuan dan etika yang cukup kompleks. Misalnya membenarkan apa yang kita lakukan meskipun itu tidak etis. Materi selanjutnya yaitu teori efikasi diri. Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu untuk melakukan suatu tugas. Meningkatkan self-efikasi yaitu dengan cara menggabungkan goal setting teori dan self-efikasi teori. The Pygmalion Effect adalah meyakini sesuatu dapat membuatnya menjadi kenyataan. Materi selanjutnya yaitu keadilan organisasional. Yang pertama yaitu teori keadilan. Menurut teori ini adalah karyawan membandingkan apa yang mereka dapatkan dengan apa yang mereka berikan untuk pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu keadilan distributif. Keadilan ini berhubungan dengan keadilan atas hasil yang diterima karyawan. Yang ketiga yaitu keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah kepedulian karyawan tentang bagaimana hasil dari pekerjaan mereka didistribusikan. Yang terakhir yaitu keadilan interaksional adalah keadilan yang berhubungan dengan cara mereka diperlakukan selama mereka berinteraksi dengan orang lain. Dampak keadilan di tempat kerja. Ketika karyawan diperlakukan adil, kinerjanya meningkat. Muncul perilaku positif seperti membantu rekan kerja, kesejahteraan psikologis yang lebih baik, dan kepercayaan pada organisasi semakin kuat. Sebaliknya, ketidakadilan bisa menurunkan komitmen, kerjasama, bahkan sikap positif.
Menariknya, bukan hanya karyawan yang bisa merasakan, tapi pihak ketiga atau pengamat juga bisa menilai, dan hal ini akan mempengaruhi reputasi organisasi dalam jangka yang panjang. Lalu bicara soal culture and justice, prinsip keadilan prosedural itu berlaku di semua budaya, tapi cara implementasinya yang berbeda. Misalnya, budaya individualis lebih menekankan keadilan distribusi, sementara budaya kolektivis dan yang power distance tinggi punya preferensi yang lain. Jadi manajer harus peka terhadap nilai budaya ini. Kemudian dari sisi integrasi teori motivasi, kita bisa melihat bahwa motivasi terbentuk dari interaksi antara upaya individu, kinerja, reward, dan tujuan pribadi. Faktor-faktor seperti kesempatan, kemampuan, evolusi kerja, kebutuhan dominan, dan keadaan organisasi sangat berpengaruh. High achiever biasanya termotivasi oleh tanggung jawab, feedback, dan tujuan yang menantang. Reinforcement dan keadilan yang kuat di organisasi akan memperkuat motivasi ini. Kesimpulannya, motivasi itu hasil interaksi kebutuhan individu dengan tujuan yang ingin dicapai, serta persepsi terhadap keadilan dan peluang berhasil. Jadi keadilan bukan hanya soal etika, tapi juga soal kunci menjaga kinerja dan reputasi organisasi. Yang pertama adalah variasi keterampilan, yaitu sejauh mana sebuah pekerjaan membutuhkan aktivitas yang melibatkan keterampilan. Yang kedua adalah identitas tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan memerlukan penyelesaian yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Yang ketiga adalah signifikansi tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan dapat memengaruhi kehidupan orang lain. Yang keempat adalah otonomi, yaitu sejauh mana pekerjaan memberikan kebebasan kepada individu dalam menjadwalkan pekerjaan. Yang kelima adalah umpan balik, yaitu sejauh mana pelaksanaan pekerjaan menghasilkan informasi langsung tentang kinerja individu. Yang selanjutnya yaitu elemen dalam JCM, yaitu semakin tinggi makna, tanggung jawab, dan pengetahuan tentang hasil, maka semakin tinggi kinerja dan kepuasan karyawan. Yang selanjutnya yaitu efektivitas JCM. Desain pekerjaan yang baik dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu motivasi skor potensi atau MPS. MPS dapat dihitung dengan cara berikut. Cara redesain pekerjaan yang pertama yaitu rotasi pekerjaan, adalah perpindahan berkala seorang karyawan dari satu tugas ke tugas lainnya. Yang kedua adalah pengayaan pekerjaan, yaitu penambahan tanggung jawab tingkat tinggi pada pekerjaan. Yang ketiga adalah relational job design, yaitu mengalihkan sorotan dari karyawan yang melakukan pekerjaan ke orang-orang yang terkena dampak pekerjaan tersebut. Ada 3 macam, yaitu flex time, job sharing, dan telecommuting. Lalu, saya akan menjelaskan tentang pengaturan kerja alternatif. Salah satunya adalah jam kerja fleksibel atau flex time, yaitu sistem kerja yang memungkinkan karyawan memilih jam masuk dan pulang kerja, asalkan tetap memenuhi jumlah jam kerja yang ditentukan. Lalu yang kedua, ada berbagi pekerjaan atau job sharing. Ini memungkinkan 2 orang berbagi satu posisi penuh waktu. Misalnya, 1 orang bekerja di pagi hari, sementara yang lain di sore hari. Lalu yang ketiga ada bekerja jarak jauh atau telecommuting, yaitu bekerja dari rumah atau tempat lain di luar kantor dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Pengaturan kerja alternatif ini menjadi semakin penting, terutama untuk karyawan yang punya kebutuhan khusus, seperti orang tua tunggal, pasangan yang sama-sama bekerja, atau yang merawat anggota keluarga. Keuntungannya, sistem ini dapat meningkatkan keseimbangan hidup dan pekerjaan, loyalitas, serta kepuasan kerja karyawan. Namun, tantangannya ada pada koordinasi, pengawasan, serta risiko menurun interaksi sosial antar pegawai. Dengan kata lain, pengaturan kerja alternatif bisa menjadi strategi efektif untuk meningkatkan motivasi, asalkan dijalankan dengan perencanaan dan pengawasan yang tepat. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti keputusan dibuat oleh manajer puncak, sementara manajer bawah hanya mengeksekusi. Kelebihannya, kesalahan keputusan bisa dicegah, namun kekurangannya pengetahuan karyawan tidak dimanfaatkan maksimal. Desentralisasi memberi wewenang pada manajer atau tim terdekat dengan masalah. Keuntungannya, respon lebih cepat, peluang tidak hilang, dan inovasi meningkat.
Namun, kekurangannya jika berlebihan bisa menimbulkan risiko yang tinggi dan koordinasi yang sulit. Formalisasi. Formalisasi menunjukkan seberapa standar pekerjaan di organisasi. Formalitas tinggi membuat prosedur jelas, hasil konsisten, dan mengurangi konflik, tapi fleksibilitas berkurang. Formalitas rendah memberi kebebasan lebih, cocok untuk pekerjaan kreatif atau sales. Formalisasi membantu kolaborasi, mencegah kesalahpahaman, dan stabilitas organisasi. Dan yang terakhir ada rentang batas. Ini membahas hubungan di luar struktur formal. Dengan adanya rentang batas yang baik, koordinasi lintas kelompok meningkat, pengetahuan dan kreativitas berkembang, serta pengambilan keputusan lebih efektif. Namun, informasi sensitif bisa bocor jika karyawan pindah ke kompetitor. Ada beberapa cara untuk memotivasi karyawan. Salah satunya dengan menggunakan tunjangan fleksibel, yaitu paket tunjangan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalnya asuransi, kesehatan, cuti, pensiun, atau bantuan pendidikan. Keuntungannya jelas, meningkatkan retensi, kepuasan, produktivitas, dan rasa keadilan karena lebih personal. Tapi kelemahannya, biaya administrasi yang tinggi, dampaknya sulit untuk diukur, dan tetap tidak bisa menggantikan motivasi gaji yang besar. Selain itu, ada juga imbalan intrinsik seperti pengakuan dan kepuasan pribadi. Program penghargaan, contohnya Employee of the Month, terbukti meningkatkan semangat dan loyalitas. Data menunjukkan ada 68% organisasi melihat program ini berdampak positif pada retensi dan 42% pada rekrutmen. Keuntungannya meningkatkan self-esteem, job satisfaction, dan biayanya rendah. Namun jika tidak adil bisa menimbulkan favoritisme dan justru demotivasi. Kesimpulannya, motivasi efektif muncul jika organisasi mampu menyeimbangkan tunjangan yang adil, imbalan non-finansial, serta pekerjaan yang bermakna dan partisipatif.